Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari komentar-komentar yang ada. Dan hari ini kebetulan hari Senin juga sama ya. Jadi saya setiap hari Senin itu saya jawab pertanyaan ya. Dan umumnya itu kalau videonya tersplit jadi dua, terus saya upload di hari Rabu dan di hari Sabtu itu jam 4 sore ya. Nah, jadi tayangnya umumnya setiap minggu di hari Sabtu dan di hari Rabu ya. Nah, jam 4 ya. Kalau misalnya terpotong jadi dua ya berarti hari Rabu ada. Tapi kalau hanya satu video ya berarti hari Sabtu aja. Nah, hari ini hari Senin ya. Tanggal hari ini jam 7 pagi. Tanggal 31 Juli. Wah, tanggal 31 Juli ini udah akhir bulan ya. Berarti kita udah masuk ke minggu pertamanya di bulan Agustus ini ya. Jadi sampai ke tanggal 5 nanti, 5 Agustus ya. Nah, jadi di sini saya nggak lama-lama lagi, langsung selamat pagi teman-teman. Saya langsung jawab pertanyaan yang pertama ya. Ini ada 7 sih, lebih kurang 7 pertanyaan ya. Nah, Coach bisa diulas terkait stroke rate, stroke count, dan stroke length, dan cara menghitung stroke rate dengan stopwatch facility. Nah, terima kasih angkat Pati, mungkin dari Pati ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk stroke rate itu ya, kalau menggunakan stopwatch ya, jadi stroke rate, stroke count. Kalau stroke count itu kita tinggal ngitung per 50-nya itu ya. Jadi per 50-nya itu kita berapa kali tarikan. Jadi kalau bebas itu stroke count itu satu cycle itu dua putaran. Jadi satu kanan, satu kiri. Kalau untuk punggung sama, satu cycle itu, satu siklus itu adalah satu kanan, satu kiri. Jadi misalnya hitung 26 cycle, 26 siklus putaran, stroke cycle atau stroke count. Nah, stroke count itu dihitung kalau misalnya berenang 1500 nih misalnya, supaya kita bisa tahu stroke count anak ini misalnya rata di katakan 26. Nah, berarti kalau kiri kanan itu udah jadi 52 kali tarikan. Nah, itu stroke count itu dihitung. Kalau stroke length dari stroke 50 meter itu, per 50 meter itu dibagi stroke countnya berapa. Misalnya kalau 50 meter stroke countnya 25 misalnya, berarti sekali tarikan itu lebih kurang 2 meter ya, lebih kurang ya. Nah, jadi kalau stroke length itu dihitung dari stroke count gitu loh ya. Jadi kalau mau tahu satu kali tarikan panjang stroke-nya berapa ya, hitung dulu stroke count-nya, baru 50 dibagi stroke count itu sendiri ya. Lalu kalau stroke rate, kalau menggunakan stopwatch nih. Nah, kalau di stopwatch-nya teman-teman ada cara menghitung stroke rate itu kalau kupu gini ya. Saya mungkin akan tunjukin langsung. Kalau gaya kupu, stroke rate-nya itu hitungan 3. Jadi dari mulai masuk 1 ya, 2, 3, sorry, mulai masuk itu 0 ya. Ketika masuk itu 0, 1, 2, 3, selesai. Jadi kalau upu itu adalah 3 kali hitungan strokes ya, sama nanti itu 3 cycle itu nanti dihitung. Jadi kita mulai dari 0 itu kita pencet, habis itu 1, 2, 3, pas entry yang ketiga itu langsung dipencet lagi. Jadi kita bisa tahu stroke rate-nya berapa. Itu biasanya di stopwatch itu udah keluar tuh misalnya
4, sekian, 3, sekian gitu ya. Itu ada hitungannya ya. Nah, jadi 3 kali cycle ya umumnya. Nah, saya akan tunjukin yang gaya bebas nih ya. Jadi kalau gaya bebas sama, stroke-nya 1 masuk, tuh 0 ya. Berarti kalau stroke pertama kali masuk itu 0 ya. 0 ya, sorry. Ini masuk 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ini terakhir. Jadi kita hitung dari 0 ya, masuk dari tangan jari kiri ya. Jari kiri masuk, tangan tarik ini masuk 1, 1, 2, 2, 3, 3. Stop watchnya ya. Jadi di situ bisa lihat rate-nya. Lalu kalau untuk punggung sama. Ketika masuk entry 1, entry pertama 0 ya, 0. Masuk 1, 1, 2, 2, 3, 3. Pas masuk entry terakhir ini 3, di stopkan stopwatchnya. Lalu kalau untuk dada sama ya. Ketika masuk ini 0, 1, 2, 3, berhenti ya. Nah, jadi itu caranya untuk menghitung stroke rate itu sendiri ya. Nah, jadi kebetulan hari ini kan tadi saya lihat hujan ya. Jadi saya buat kontennya itu di daerah kafe sini ya, tempat pengunjung duduk. Nah, tapi kolamnya di sebelah sana nih. Kolam ada di sebelah sini ya. Biasanya kan kita buat konten di sebelah sana, karena kebetulan hujan, jadi kita buatnya masuknya ke sini aja gitu ya. Oke. Itu mengenai stroke rate, stroke count, dan stroke length ya. Nah, cara menghitung dengan stopwatch ya, itu tadi ya. Jadi selalu jadi 3 cycle itu umumnya. Oke, pertanyaan yang kedua sini. Ada 7 pertanyaan ya, lebih kurang ya. Izin bertanya, drill tersebut apakah bisa diterapkan pada anak-anak yang renang gaya bebasnya masih jelek dan awal-awal banget baru bisa, jadi gerakannya itu masih lemah dan ambil nafasnya juga kepala masih diangkat tinggi. Apakah latihan otot perlu juga ya untuk anak di bawah 12 tahun biar ada powernya? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Kebetulan ini ada drill gaya bebas ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman, saya sudah buat rangkaian videonya yang teman-teman minta kemarin untuk mengenai drill, mengenai pembuatan program. Itu sudah saya buatkan semua di deskripsi mulai minggu lalu 2 minggu lalu. Semenjak tayangan 2 minggu lalu itu saya sudah buat di setiap deskripsi itu sudah bisa diklik yang namanya drill, yang namanya pembuatan program ya, latihan darat. Nanti saya akan coba lengkapin apa yang perlu lagi ya. Nah, itu mungkin bisa buat referensi teman-teman ya, itu karena beberapa video itu penting, mengingat beberapa teman juga menanyakan terus ya hal tersebut ya. Di situ ya, bisa Pak, ini drill memang diperuntukkan untuk anak-anak yang umumnya di bawah 12 tahun supaya kita bisa membentuk anak-anak punya teknik yang benar, stroke yang benar. Jadi gaya berenang yang benar dulu, baru nanti ketika anak-anak sudah paham dan sudah bagus stroke-nya, itu baru ditambahkan yang namanya latihan speed, aerobic, race pace gitu loh. Nah, apakah latihan otot perlu juga ya coach untuk anak di bawah 12 tahun biar ada power? Latihan
otot. Ya kalau misalnya squat jam biasa sih boleh aja ya, mungkin push ups tapi pun push ups biasa ya, ataupun pull up mungkin ya, ataupun aktivitas latihan fisik yang umum aja sih menurut saya ya, medicine ball, stretch cord, nah itu boleh yang tapi tidak terlalu berat ya. Ini yang perlu saya tekankan di sini. Latihan fisik untuk anak-anak umur 12 tahun itu tidak perlu sampai yang kayak torture dryland atau latihan darat yang ini yang itu yang berat gitu, nggak perlu. Karena apa? Anak umur 12 tahun ke bawah kalau putra ya itu kan belum terbentuk yang namanya akil baliknya itu ya, energi sistemnya. Jadi tidak butuh terlalu banyak yang namanya power. Yang penting diperhatikan adalah teknik berenangnya. Nah, saya berkali-kali saya ngulang di video-video sebelumnya ya. Ini saya ngulang lagi. Saya ngambil ASKA level 1, 2, 3 ya, lalu PRSI C, B, A, lalu FINA level 1, FINA level 2. Nah, FINA level 3 kebetulan belum, tapi katanya sedang menyusul ya. Nah, itu setiap klinik, kalau saya ketemu sama pelatih-pelatih kan situ setiap klinik kan umumnya pelatih dunia yang datang. Nah, pelatih-pelatih level dunia ini selalu mengatakan jangka panjang. Jadi tidak ada yang anak umur 12 tahun kita langsung kasih ngotot di sprint power itu. Nah, itu yang saya pelajari dari pelatih-pelatih dunia. Dan termasuk juga pelatih-pelatih yang cukup senior di Indonesia, Coach Albert, Coach Felix ya, dan teman-teman timnas yang ada saat ini gitu loh. Nah, itu mereka selalu menyampaikan ke kita pada saat kita ngambil coaching klinik itu jangka panjang, tidak usah buru-buru membentuk satu atlet umur 8 tahun udah mau jadikan perenang tercepat gitu. Mana bisa, umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun rekor 50 bebas, 50 dada pecah gitu. Jangka panjangnya Pak kita perlu pikirkan ya. Jadi di video ini berkali-kali saya akan ulangin lagi. Jadi saya akan coba mengingatkan kembali ya apa yang disampaikan kepada saya di coaching klinik. Saya bantu mengingatkan kembali untuk pikirkan jangka panjangnya anak-anak seperti itu ya. Jadi 12 tahun ke bawah apakah perlu latihan power? Tidak perlu sih ya. Dan saya tidak pernah diajarkan di coaching klinik itu anak umur di bawah 12 tahun tuh harus hajar powernya semua ya, nggak usah. Tidak pernah sih itu ya. Di coaching klinik itu selalu diberitahukan bahwasan jangka panjang, pikirin jangka panjangnya anak-anak. Oke. Lalu pertanyaan ketiga, nah apa fungsinya dan peruntukannya kita menghitung nadi dan denyut nadi yang bagaimana yang ideal buat anak umur 8 tahun putri. Nah, kalau mengenai fungsinya, ketika kita ukur nadi ya, berarti kalau kita ukurnya nadinya 13-14 berarti 130 misalnya, 13 misalnya berarti ada di aerobik 1, 14 ke 15 berarti ada di aerobik 2, lalu 15 ke 16 atau 15 ke 17 itu ada di aerobik 3. Umumnya 16 ke 17 sih itu aerobik 3 sih ya. Nah, lalu ada masuk VO2 max yaitu 175 sampai 195. Lalu anaerobik 1, anaerobik 2 itu nadi juga anaerobik 1 lebih kurang di 205 sampai 210 lah ya, atau 200 sampai 210. Lalu 210 sampai 220 itu adalah anaerobik 2. Jadi fungsinya untuk mengetahui di mana dia bekerjanya gitu ya. Dan peruntukannya untuk menghitung nadi
supaya kita tahu program kita tepat apa tidak gitu loh ke anak-anak ya. Kalau dan yuk tadi yang bagaimana ideal untuk anak-anak umur 8 tahun sih minta aja ukur. Kalau misalnya mereka kan hanya cepat sama pelan. Kalau di atas 13-14 ya itu udah termasuk cepat buat anak-anak 8 tahun ya. Tapi kalau di bawah 13 atau 12 atau 10 umumnya sih anak-anak kecil nadinya lebih tinggi ya, lebih kurang. Kalau lagi cepat mereka mungkin bisa 18 ya, mungkin 19 mungkin ya. Tapi untuk 8 tahun sih diajarkan aja, tidak mesti harus ya Pak, karena energi sistem mereka belum ada di badan mereka gitu loh ya. Dan saya sudah pernah jelaskan energi sistem ini ketika kalau anak-anak umur cewek ya, putri terutama, karena kan ini pertanyaannya putri 11 tahun ke atas itu baru ada namanya energi sistem di dalam badannya. Karena apa? Akil balik ya, mereka sudah mulai bertumbuh badannya ya. Nah itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, ini semua ada 7 ya. Nah bagaimana latihan sprint breaststroke 50 meter, terutama stroke-nya mohon dikasih contoh, terima kasih. Nah kalau latihan sprint gaya dada, sprint set tetap ada ininya, tetap sama sprint set. Contoh 8 kali 25 diulang katakan 4 ronde 5 ronde, atau 8 kali 25 dikalikan 8 paling maksimalnya. Kalau belum kuat ya mulai dulu dari 4 kali 25 diulang 8 ronde. Setiapnya itu biasanya ya, kalau misalnya dia berenang 20 detik ya kalikan 2, istirahat 20, dari setiap 40 detik. Kalau dia udah kuat ya 35 setiapnya ya. Nah kalau untuk stroke-nya mohon dikasih contoh. Oke, saya coba ya. Contoh ya, berarti dada itu tetap buka lebar, tarikannya naik ke atas ya, tarikan masuk ke dalam dan naik ke atas. Habis itu recovery ininya tangannya usahakan ditekan ya, di squeeze namanya ya, squeeze baru lempar ke depan, di launch ke depan. Nah kaki sama, ketika tangan udah di launch ke depan baru mulai kaki tarik dan tendang ya. Tinggal rate-nya aja dinaikin. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, rate-nya aja dinaikin. Tapi jangan lupa luncurannya juga wajib ya, luncurannya ya. Jadi lebar, tarik, habis itu maju ke depan. Pinggangnya ini usahakan jangan naik turun. Yang harus dijaga adalah pinggangnya ya, pinggangnya jangan sampai naik turun. Ketika berenang ini pinggang tetap dijaga dalam satu garis. Itu kalau untuk gak hanya berenang 50, 100, 200 itu gaya dada harus dijaga pinggangnya ya. Tadi sudah saya jawab ya yang untuk gaya dada ya. Nah stroke-nya juga sudah saya jelaskan ya. Nah usahakan lebar bukanya ya, jangan tarik langsung ke belakang tapi lebar bukanya ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan kelima. Nah pertanyaan kelima ini, kalau coach saya pelatih renang anak privat, mau tanya adakah rekomendasi finger paddle untuk anak umur 6-8 tahun atau umur segitu biar bisa dibiarkan berkembang tanpa bantuan finger paddle ya coach. Terima kasih dan sukses untuk Coach Brian dan klubnya. Terima kasih banyak Pak. Nah saya udah jelaskan sebelumnya ya, kalau anak umur 6-8 tahun
Itu menurut saya ya, karena pengalaman saya dan saya ngambil coaching klinik, itu tidak terlalu butuh yang namanya pedal, finger pedal ataupun pedal besar. Nah, karena apa? Mereka pada saat ngerjakan drill itu paling nanti yang butuh itu adalah kickboard, papan, lalu fulcrum. Kalau fulcrum pun itu beli yang junior, yang kecil ya. Fulcrum itu yang angka 8. Saya pernah jelaskan untuk alat-alat penggunaan alat-alat itu ya. Nah, ketika kita menggunakan fulcrum itu juga kita perhatikan di gayanya, gaya contoh gaya bebas itu untuk mengingatkan kembali siku tingginya gitu loh ketika berenang. Nah, makanya kalau finger pedal yang teman-teman tanyakan itu tidak terlalu penting sih, masih belum terlalu butuh banget ya. Fins iya butuh, tapi finger pedal saya rasa nggak terlalu penting sih ya, kecuali teman-teman ada kasih pelajaran pull atau mengenalkan tarikan tangan pull, misalnya 8 kali 50 pull misalnya untuk anak umur 6 sampai 8 tahun. Tapi saya rasa nggak terlalu penting sih ya. Teman-teman yang paling penting adalah pikirkan drillnya itu, drill yang penting buat anak-anak. Snorkel penting, fins penting, itu 2 kalau menurut saya ya, 6 sampai 8 tahun. Karena apa? Inilah titik awalnya sering terjadi kesalahan. 6 sampai 8 tahun kita maunya anak-anak itu berenang sekencang mungkin. Tidak bisa, Pak, Ibu. Anak-anak umur 6 sampai 8 tahun tuh harus kita perkenalkan dulu. Sedangkan secara umum pertumbuhan anak-anak ya yang namanya umur 1 sampai 5 tahun itu baru dikenalkan yang namanya 1 sampai 6 tahun itu baru dikenalkan yang namanya basic movement gitu loh. Introduction, bukan active start ya, malah active start gitu loh. Maksudnya lari, jalan kaki, lempar, tangkap ya. Nah, umur 6 sampai ke 8 atau 9 tahun itu namanya introduction of very basic movement. Jadi misalnya nih kita kasih tahu gimana tendang kaki, gimana tangan ini harus diputar, bagaimana gerakan dasar gaya kupu, gimana gerakan dasar gaya dada, gimana gerakan dasar gaya punggung, gimana gerakan dasar gaya bebas. Sedangkan umur 6 sampai 8 tahun udah langsung kita harus mau kasih pedal, finger pedal, buat apa ya? Terlalu buru-buru banget gitu loh. Nanti ketika dia udah masuk umur 10, 11, 12, nah itu baru carikanlah yang namanya pedal, kenalkanlah pull, ini segala macam gitu loh ya. Jadi itu yang menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman mau langsung kasih 6 sampai 8 tahun langsung dikasih pedal untuk berenang ya bisa-bisa aja sih, nggak salah gitu loh ya. 5, 6. Nah, pertanyaan ke-6, selamat siang coach, izin bertanya lagi, untuk melatih endurance apa harus cepat atau dengan waktu yang ditentukan? Terima kasih. Nah, kalau endurance itu namanya endurance itu nadi lebih kurang di 13-14 ya. Kalau anak-anak umur kecil itu berenang panjang aja, misalnya kalau 10 kali 100 misalnya ya, misalnya umur 10 tahun ke bawah 10 kali 100 misalnya ya, itu disesuaikan aja dengan waktu. Misalnya dia bisa berenang 2 menit misalnya, berarti ya kasih spare lebih kurang 15 detik sampai 20 detik setiap interval 220 jalan misalnya. Nanti 220 itu jalan, berarti dia berenang 2 menit, istirahat 20 detik gitu ya. Itu mungkin ya. Kalau dengan waktu yang ditentukan ya interval itu ya. Tapi kalau harus cepat tergantung anaknya sendiri ya. Kalau untuk anak kecil sih nggak terlalu perlu cepat, tapi harus gerakannya benar ya. Ini ada terakhir ya,
Nah ini kemarin saya sudah nonton video yang dikirim ke saya ya. Pagi Coach boleh minta nomor WA untuk bertanya-tanya, langsung aja ke Instagram saya. Nah Coach, itu gaya dananya ada yang salah nggak? Soalnya pelan banget. Nah kemarin saya lihat ada timingnya yang tidak cocok ya. Nah ini saya tunjukin ya, video terakhir ya. Nah timing di gaya dada adalah tarikan, habis itu selesai tarikan dulu baru tendang kakinya ya, jangan tangan dan kaki bersamaan, ini salah ya. Jadi tangan duluan, habis itu baru kaki tendang, ya. Nah alasannya kenapa? Karena ketika kita posisi lurus baru tendang itu lebih efisien daripada kita tarik tangan, tarik kaki, itu malah pelan ya. Jadi itu yang saya lihat ya. Oke. Cukup sampai di sini video ini ya. Itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.